Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Termasuk beserta keluarga yang kita harapkan ridha dan barokahnya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kemudian segenap santri serta jamaah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk sama-sama berkumpul di masjid Pondok Pesantren Fathul Ulumul Khair ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berkah maulid yang insyaallah istiqomah kita mengamalkannya, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Santri sekalian serta jemaah yang kami muliakan, suatu hari Syekh Syakik, seorang ulama besar, bertanya kepada muridnya Imam Hatim Al-Asham. Kata Syekh Syakik, engkau telah bersama denganku 30 tahun. Engkau telah mengaji denganku, bersama-sama kita 30 tahun lamanya. Apa yang engkau dapatkan? Kata Imam Syakik. Terus dijawab sama Imam Hatim, ada 8 hal yang aku dapatkan yang luar biasa, yang insya Allah membawakan ketentraman dunia akhirat dengan 8 hal ini. Maka dari angka 30 tahun lamanya Imam Hatim Al-Asham bersama dengan Syekh Syakik, 8 hal yang luar biasa yang dapat beliau ambil. Yang pertama, ditanya sama Syekh Syakik, lalu apa 8 hal itu? Kemudian kata Imam Hatim Al-Asham, yang pertama, anni nazartu ilal khalq. Kata Imam Hatim, aku lihat di sekelilingku banyak makhluk, banyak manusia, banyak hamba-hambanya Allah. Fara'aitu likullin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa yashrabuhu. Aku lihat mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi, mereka saling merindui. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut. Bahkan kata Imam Hatim, sebahagian daripada orang-orang yang saling mencintai ini rela menemani kekasihnya sampai menjelang ajal menjemput. Wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabri. Bahkan sebahagian dari mereka rela mengantar sampai ke pinggir kuburan. Tsumma yarji kullu. Tapi semua kembali, semua pulang, semua balik ke tempatnya masing-masing. Wa yatrukuhu faridan wahidan. Dan orang yang dicintainya tadi meninggalkan kekasihnya dalam keadaan sendirian dan kesepian. Wala yadkhul ma'ahu fi qabrihi minhu ahadun. Dan tidak ada satupun yang mau masuk menemani di dalam kubur tadi. Fatafakkartu, maka aku pikir, maka aku merenung, kata Imam Hasim. Wa qultu, dan aku simpulkan, afdalul mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabri wa yu'nisuhu fihi. Maka aku dapat menyimpulkan bahwa sepaling bagus yang dicintai oleh seseorang itu adalah sesuatu yang sanggup menemaninya masuk ke dalam kubur dan sanggup memberikan ketenangan di saat dia kesepian dan sendirian. Fama wajadtu, tetapi aku tidak temukan satupun dari makhluk Allah yang seperti itu.
yang sanggup menemani sampai masuk ke dalam kubur. Ghairul a'mali sholihat, kecuali amal kebaikan atau amal soleh. Wa aghadtuha mahbubah li litakuna li sirajan fi qabri wa tu'annisani fihi wa la tatsrukani faridan. Maka aku jadikan, kata Imam Hatim, amal soleh, amal kebaikan adalah hal yang paling aku cintai, sehingga dia akan menemaniku nanti di dalam kubur di saat aku sendiri dan kesepian. Oleh karenanya, tatkala Allah masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan untuk melakukan amal soleh atau sedikit daripada kebaikan, maka segeralah kita melakukan kebaikan walau hanya membuang batu dari tengah jalan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah bagi kita semua. Kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi'il aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha fiqratun fi wa'dillah. Sudah? Iya. Wa minha, dan yaitu setengah di antaranya. Bermula fiqratun, bermula berfikir. Fiqrah fi wa'dillahi ta'ala, di dalam janji Allah ta'ala. Ini fiqrah yang ketiga. Wa minha, dan yaitu diantaranya khamsah 5. Bermula fikratun, bermula berpikir fi wa'dillahi ta'ala, pada janji Allah ta'ala. Sudah kan? Itu sudah kan? Sampai mana? Wa'id apa wa'dil? Wa'idillah. Wa minha, dan yaitu setengah daripadanya yang keempat ya. Khamsah fikratun fi wa'idillahi ta'ala, bermula berpikir, tafakkur di dalam ancaman Allah ta'ala. Bil akhlaki, bagi akhlak, allati rupanya akhlak, wasofa yang telah mensifati Allah oleh Allah, biha dengannya allati, a'da'ahu akan musuh-musuhnya Allah, wa fima, dan tentang barang, wa'idda lahum, wa'idda yang telah disediakan akan dia lahum, bagi mereka, a'da'ahu, musuh-musuh Allah, minan nakali, daripada siksaan, wal wabali, dan bencana. Minan nakali, daripada siksaan, wal wabali, dan bencana.
Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, lafi jahim, yaitu sungguh benar-benar berada di dalam neraka. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Fakullan, maka akan tiap-tiap satu daripada mereka. Fakullan, maka akan masing-masing daripada mereka, masing-masing atau tiap-tiap satu daripada mereka, akhadna, menyiksa oleh kami, bidzambihi, sebab dosanya kullan. Faminhum, maka yaitu daripada di antara mereka, faminhum, maka yaitu di antara mereka, kullan minhum, kullan gitu, fakullan. Faminhum, maka yaitu di antara mereka, mereka kullan, man bermula ada orang, arsalna, yang telah mengutus atau menimpakan, arsalna, yang telah menimpakan oleh arsalna, yang telah menimpakan oleh kami, alaihi, kepada man, faminhum, maka yaitu di antaranya kullan, man bermula ada orang, seseorang, arsalna, yang telah menimpakan, yang telah mengenakan oleh kami, kata Allah, alaihi, atas dia, hasiban, akan batu kerikil. Ada juga orang-orang itu yang kami lempari nanti dengan batu kerikil, tentunya dari api neraka. Wa minhum, dan yaitu di antara mereka kullan, man bermula ada orang, akhadat, yang telah menimpakan, huwa akan man, as-sayhatu, akhadat, yang menimpa, huwa akan man, as-sayhatu, oleh suara yang sangat keras. As-sayhatu, oleh suara yang sangat keras. Wa minhum, dan yaitu setengah di antara mereka, kullan, man bermula ada orang, khasafna, yang telah membenamkan oleh kami, khasafna, yang telah membenamkan oleh kami, bihi, dengannya itu man, al-ardha, akan bumi. Wa minhum, dan yaitu diantaranya kullan, man bermula ada orang, agrokna, yang telah menenggelamkan oleh kami, agrokna, yang menenggelamkan oleh kami. Nah, ini ancaman Allah Ta'ala yang perlu kita pikir-pikir. Jangan terlalu terlena dengan ancaman-ancaman Allah Ta'ala. Kata Allah, tiap-tiap orang itu akan kami siksa sebab dosanya. Ya, sebab dosanya, bukan dosa orang lain. Jadi kalau ada orang berdosa, itu dosanya itu menyebabkan dia akan disiksa kepada Allah. Jadi kalau ada orang berbuat dosa dengan kita,
itu dosanya itu yang akan disiksa oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat ataupun sebaliknya. Kita pengen merugikan orang lain, umpamanya ingin merugikan orang lain, artinya kita berbuat dosa dengan Allah, padahal tujuan kita ingin merugikan orang lain, maka dosa kita itu akan menjadikan penyebab Allah menyiksa kita di akhirat. Dosa-dosa kita masing-masing. Bila matanya berdosa, matanya disiksa. Kalau tangannya berdosa, tangannya disiksa. Kalau lidahnya berdosa, lidahnya disiksa. Dan seterusnya. Itu kullan, apapun tiap-tiap kalian, siapakah orangnya, ya kami akan menyiksa sebab dosa-dosanya, siapapun orangnya. Nah, ini perlu kita pikir, kita ingat-ingat bahwa setelah mati kita itu mesti ada ancaman besar dari Allah Ta'ala. Nah, kita diancam oleh Allah, seandainya membuat dosa, Allah akan siksa itu. Di antaranya siksaannya itu adalah ada yang nanti di neraka dilempari batu kerikil yang sangat panas. Ya, dilempari batu kerikil yang sangat panas. Ada pula nanti di antara dosa-dosa mereka itu menyebabkan mereka disiksa, dimasukkan ke dalam suatu ruangan kecil sempit padat, kemudian diperdengarkan suara yang sangat nyaring. Sayhah itu suara yang sangat nyaring. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kiamat itu bukan dengan tembakan, dengan macam-macam, yaitu dengan suara dan tiupan trompetnya malaikat Israfil. Itu suara yang begitu kuat, yang mana corongnya itu kalau ada khilaf ya, itu memenuhi bumi dan langit. Jadi corong trompetnya Israfil itu, kalau ada salah tuh, ya memenuhi langit dan bumi, panjangnya trompetnya tuh. Jadi seakan-akan kita ini, bumi ini berada di hadapan trompetnya malaikat Israfil. Itu kalau malaikat Israfil niup, hancur semuanya. Makanya kalau itu tenaga paling mantap itu suara. Nah, suara bisa menghancurkan alam semesta ini. Artinya lebih mantap lagi daripada pukulan, daripada ledakan dan sebagainya. Itu suara. Makanya dengan sekali tiupan trompet Israfil itu hancur. Yang kita takutkan, wah ini alam semesta ini kan di hadapan trompetnya Israfil, dan trompetnya itu di muntungnya Israfil. Nah, yang kita takutkan kalau Israfil itu batuk, maka dunia ini akan hancur kada sengaja. Kemudian ada lagi orang yang disiksa kelak di neraka, dibenamkan, dipajak ke dalam bumi, dipijak-pijak ke dalam bumi, seakan-akan begitu. Ada juga orang yang ditenggelamkan. Ya, ada juga orang yang ditenggelamkan oleh Allah. Yaitu mereka semua, siapapun orangnya, yang merasa suci, siapapun detailnya, ya, siapapun keturunannya, siapapun bin sanatnya, siapapun gurunya, ya, kalau dia berdosa, Allah sudah mengatakan akan disiksa. Di antara siksaannya yang begitu. Wa ma kana Allahu liyaulimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun.
Nah, Allah itu memang dari dulu kada mau disalahkan. Allah itu kada mau disalahkan dari dulu. Wa makana, dan tidak ada. Kalau wa makana dan sekali-kali tidak ada, tidak pernah Allahu oleh Allah liyawlima, yaitu liyawlima, yaitu apa ngarannya, supaya berbuat zalim oleh Allah, atau ingin berbuat zalim oleh Allah, maka mereka kullan. Sekali-kali Allah itu maka tidak ada Allah itu berbuat zalim kepada kalian. Nah, apa aja Allah terkena menyiksa di hari kiamat. Allah menyiksa kena di neraka. Allah menyiksa kena atas dosa sedikit Allah siksa. Kata Allah, Allah itu sekali-kali tidak pernah zalim dengan kalian. Allah tidak pernah zalim. Arti zalim itu apa ngarannya itu menyiksa tanpa hak. Jadi Allah itu kada pernah kena menyiksa hamba kecuali hamba itu betul-betul memang salah. Nah, jadi desua Allah kena menyiksa kau umpamanya kada mencuri, tapi semua orang menuduh kau mencuri. Allah tuh kada bakal zalim. Artinya disidang oleh Allah, tetap yang kada berbuat dosa kada masuk neraka, dan yang berbuat dosa tetap masuk neraka. Allah maha adil dan tidak pernah zalim. Jadi Allah katakan di Quran ini tidak pernah Allah itu zalim kepada kullan, kepada setiap manusia, itu kada pernah. Walakin, ya, dan tetapi kanu adalah oleh mereka anfusahum, akan diri mereka, yazlimuna, yaitu zalim oleh mereka. Nah, jadi kebanyakan manusia itu zalim terhadap dirinya sendiri. Sekali-kali tidak pernah Allah itu zalim kepada siapapun makhluknya sendiri. Ya, Allah maha adil. Tidak pernah Allah itu berbuat zalim kepada siapapun. Walakin kamu anfusahum, yang zalim itu kalian nanti mengatakan Allah zalim di dalam neraka karena menyiksa nanti di neraka. Allah hinakan dia di dalam neraka, disiksa dengan macam-macam siksaan. Lalu orang neraka ngomong Allah itu zalim, menyiksa di dalam neraka. Padahal atas kelakuan mereka sendiri di dunia. Ya, sebab mereka kada 100% bertuhannya ke Allah. Nah, tapi mereka bertuhannya ke ada beberapa persen itu kepada selain Allah. Beberapa persen di hatinya itu ada berharap kepada selain Allah, ada bertuhan kepada selain Allah. Nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan Allah itu murkanya. Jadi itu tuh kalau berdoa umpamanya, tapi ada embel-embel, itu hati-hati minta lawan Tuhan, tapi minta jawaban yang lain. Salah satu daripada yang lain ialah diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri merasa lihai, hanya berdoa. Kenapa wani minta? Karena ada kelihaian. Nah, jangan-jangan kita menganggap diri kita itu punya andil karena kalau sudah berhasil. Nah, kalau kita menganggap diri kita punya andil, bukan mutlak milik Allah Ta'ala, itu pengarang itu kada murni, belum berpasrahnya dengan Allah.
Nah, jadi pada dasarnya bertuhan kepada Allah ini gampang. Ya, bertuhan kepada Allah ini gampang, bahagia. Dan jangan tapi banyak mikir-mikir. Otaknya jangan tapi banyak mikir. Orang tuh kadang-kadang kebanyakan mikir lalu sesat ya. Orang kebanyakan berpikir kadang-kadang sesat. Contoh, duit habis sudah, ya kan? Duit habis. Coba aja memikirkan nikmat yang masih ada. Memikirkan fikrohnya sesuai tuntunan itu, memikirkan nikmat yang masih ada. Udah, yang timbul apa? Syukur, sobat. Tapi mau duit habis, kali dihayan berpikir, mikir akan lemari kawan, ya kan? Itu kehebatan berpikir itu. Lalu duit kawan diam. Lalu yang memikirkan dengan hebatnya, dengan pintarnya, bagaimana cara supaya kawan pada tahu. Nah, itu ngarannya kehebatan berpikir. Kali hayan berpikir. Nunyak ada berpikir, ketahuan orang bang. Ada mungkin menyuntan ketahuan. Kalau nyuntan lagi nyarannya tuh mau bakal lahir. Nah, sama ada orang ketika ditimpa musibah oleh Allah, fikrahnya harus terarah. Ya, fikrahnya harus terarah. Jangan ngambang atau jangan banyak berpikir benar. Karena kalau salah sedikit, lalu jatuh kepada riba. Kalau salah sedikit jatuh kepada berbuat yang dilarang oleh Allah Ta'ala, mencuri tadi, apalagi macam-macam. Karena kebanyakan berpikir. Makanya ini perlunya fikrah itu perlu diarahkan. Jangan sampai punya pikiran itu liar kemana-mana tanpa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Akhirnya tidak lagi menjadi ibadah besar di sisi Allah. Siapa di sini hendak berisi mobil? Udah yakin aku ya? Siapa hendak berisi mobil? Nah, yang hendak berisi mobil itu, kira-kira mobil itu yang mahal apa ya? Ayo, mobil itu yang mahal apa ya? Apa? Ayo ada tahu, harus mobil kau lah. Apa yang mahal mobil? Yang mahal tuh tangannya. Karena yang naik mobil ada tangan, kayak pemenyetir juga. Yang mahal kan? Tangannya yang mahal. Kau umpamanya pulang ditakoni hendak menukar HP yang paling mahal, harganya 120 juta. Enak ya? Senang gak kira-kira dapat HP 120 juta? Nah, yang mahal HP itu apa? Yang mahal apa? Nah, HP 120 juta tapi apa ini nih? Apa ini? Kira harapnya HP itu lagi. Jadi yang mahal apa ya? Ulangi lah. Kalau mobil itu harapnya itu yang mahal namanya. Nah, paham ya? Kalau HP yang mahal apa? Kalau bini mau bunga setengah mahal apa? Salah katakannya. Paham itu. Ya kan? Kadang-kadang
kita itu yang maulah kita itu diuji oleh Allah dan hati kita itu jadi gelisah terus, sebab yang kita pikir ujian dan kehendak yang banyak belum kesampaian akhirnya minik, ya kan? Karena minik tadi lalu ibadah lain kita tergawi lagi, kenapa kada tahajud miniknya pikir minik, apa kada ngaji lagi pelajaran lagi, minik mana lagi kepalanya nang kada jelas belum dapat kadanya kan dipikirkan habis kada wirid kada baca lagi jemaah kada lagi kita ibadah kada amalkan lagi sebab menghayalkan cita-cita yang belum tentu tercapai. Paham lah? Ulangi lah, bilang mobil tadi apa mahal? Paham kan? Nah, coba tuh, tarik. Jadi mobil 1,5 M, tapi tanganmu sini, nah. Mobil yang julungi 1,5 M, tapi tanganmu sini mantap. Hendak sini. Mana? Borok. Kalau HP tadi yang mahal apa? Kalau tadi apa yang terakhir tadi? Ini bunga kan? Yang mahal apa? Ya Allah. Jadi disyukuri itu yang berikir ke awakku disyukuri mata, tangan, kalinya. Coba dibutuhkan sekali-kali. Kami nikmat besar rupanya dari Allah. Seandainya piannya kada maka kada semangat belum hidup. Nah, makanya dengan itu bersyukur. Kalau orang itu sudah mudah bersyukur dengan apa yang ada itu yang ada tuh Bang. Barang handap gen ada aja masih. Alhamdulillah. Tapi bersyukur. Jadi baik haramu baik-baik nikmat Allah. Karena boleh kena lihat lagi kadang. Bila ada syukuri. Bila ada disyukuri. Jangan pernah kali ingat ya, itu barang mahal atau lo kali ingat mandek ya deh. Ketinggal juga balik. Tentang gak, kalau tentang kucing. Yang bujuran adalah nikmat ganal Alhamdulillah. Nah diceritakan kayak itu tuh karena nafsu kada tak akal dulu kita kalau itu tuh nih kada akal kita takutnya gitu tuh ada wajah yang ingin tukang lah padahal nikmat ganal dari Allah Taala tangan ya kan dan lain-lain. Wa makana Allah liyazlimahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Kitanya yang zalim, dibagi Allah tangan kada amanah, dibagi Allah mata kada amanah, dibagi Allah ilmu kada amanah, dibagi Allah lidah kada amanah, dibagi Allah tangan kada amanah, dibagi Allah itu tadi itu kada amanah juga. Ya. Dibagi Allah batis kada amanah juga. Ingat akan disiksa oleh Allah. Yang menyiksa Allah lain dan akan disiksa oleh Allah. Jadi amanah itu besar tuh, makanya kadang guru-guru tuh melatih santri-santri tuh dibagi amanah jalan agak ada gitu. Nah, dibagi amanah, halo-halo dibagi amanah. Amanahnya kan depanan ganal benar atau apa amanahnya?
tangan jangan maksiat, itu kan amanah jelas itu dari Allah Taala. Kadang-kadang amun orang tuh kalau diamanahi kayak itu tuh nah, kalau diamanah itu salah satu sifat terpuji daripada sifat nubuwah, sifatnya Rasulullah SAW dan patenya. Karena kalau orang itu alim, otonah, namanya alim, pintar, dia cerdas, disuruh ambil harap, tabligh menyampaikan. Tapi kada amanah, kacau, bisa dua lagi rukun sembahyang. Ya, yang penting dia cocok runding dua. Ya, dulu aja kayak apa aja, orang yang berkorban, ya kan? Orang yang berkorban, tapi berempat orang, satu lampu, berempat orang. Ya, tapi lampunya haloi, lampunya halus, 4 orang berkorban, lampunya haloi, 2 hari hanya umurnya, ya kan? Nah, namun di sana aja ada nerima guru aja gurunya di sini lagi main, melarang aja gurunya aja pemula. Ya kamu di sini dari main, sah kayak nalar dulu yang paling sedekah gurunya. Nah itu inya tabligh ibadah bandir, terus potongannya cerdas supaya lalu itu kada tahu orang, kada jadi, ya kan? Sampai kada sah tarai, baunya guling, menggunakan lampu, entah hidup, entah kada lagi bisa, ya kan? Karenanya cerdas, karenanya tabligh, tapi tidak ada amanah, lalu sampaikannya boleh berkorban lampu 2 hari harga nomor orang. Tapi dia aku yang melihatkan yang sah di situ, karena aku yang paham dari Allah. Nah, guru lain juga tahu aja, tapi bintaran, tapi tidak ada amanah. Amanah Allah bertanda, amanah Allah. Ini kadang dilatih bahwa amanah kan, sedikit dia pun amanahnya. Oh jadi lawang rumah haji, 2 hari sabtu, sekali lagi. Oke, amanah kah kata jadi imek nina bila azan jadi ikam nina azan nina nah kata bila dua disuruh baik kok kada hendak apalagi disuruh malam ini kan jadi tuyul nak jaga lilin apa enggak kan anak satrianya enggak satrianya malam ini kan turunan aku juga lilin kenapa? Kan disuruh azan kada mau, disuruh menyapu kada mau, disuruh kada mau juga suruh latihan kada mau juga. Nah, apa namanya hendaknya tuh? Itu salah suruh majar namu bisa bahasa Indonesia baca kan sidin sudah bilang kami alim sudah aku sebagai guru muni ridho bila pian majar apa gurunya majar fikih. Nah buka Fathul Qorib lalu kisahnya ke biologi ke planet mana lagi kisahnya ada nyambung lagi. Nah, itu bahaya tuh. Diamanahi ada di jalan. Disuruh nang baik kalau kada mau. Apalagi yang kada baik jadi sama guru kada menyuruh deh. Misalnya guru menyuruh kan bila tuh kami nanglah berdiri lah ya. Ada lah. Geliuran menyampaikan amalan ini. Itu tadi nampak ada amanah pada wangi diamanahi. Jadi ada apa ngarannya? Ada nyambung
zorong ini kada mau. Jadi hendaknya nang apa? Amoninya cinta bujur lawan Allah itu bentuknya amaroni Allah Ta'ala, katanya Allah telah memerintahkan aku oleh Allah Ta'ala, makanya sifati itu cinta Allah kepada dia, ya kan? Allah tuh menyuruh kita, itu tandanya Allah itu suka lawan kita. Menurut Allah kada menyuruh, contoh orang kafir itu kada wajib sembahyang Allah, karena Allah kada sayang lawaninya. Wajib orang kafir sembahyang? Kafir asli wajib sembahyang? Ada wajib. Nah wajib itu orang murtad. Ini kafir asli wajib lah. Munnya wajib kita bawa ikam Islam dari Islam pokoknya sembahyang. Kan gitu. Ada wajib sembahyang. Artinya orang kafir itu kada sembahyang 2 kali berturut-turut kada dibunuh. Kalau orang Islam dibunuh karena Allah sayang orang Islam, lalu diamanah nih. Nah ini dibagi amanah karena disayangi. Nah tapi rupanya disayangi kada mau, ya sudahlah. Hendaknya disayangi. Itu bahaya tuh bila disuruh mengajar nahu nang diajari karena kamus bahasa Indonesia atau ada nyambung lagi apa amanah nang halu-halui kada digauhi halus benar amanahnya. Mudah-mudahan awalnya ya mudah-mudahan kawa dibagi Allah taufik tidak ada udah taufik udah. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik hidayah. Artinya tuh amun hendak tuh menuntut ilmu serahkan tenang setirnya lawan guru. Jangan diumpat juga mengikuti setir marah guru namanya umpat juga ya guru ke kanan yo tak bentingnya kiri ya bisa tak belikan tapi kayak aja gurunya ke kanan yo belok ke kanan nih jalan kiri jalannya salah nih. Nah bayi belok ke kanan bentingnya ke kiri. Guru bawa ngebot ini ngebotnya di remnya antara dua. Amun kalau terpelanteng remnya putus antara dua aja lalu keng lagi. Artinya itu nampak kayaknya dia utak pada mampu. Nah utak pada mampu. Nah ini cara menuntut ilmu yang kami ketahui kayak itu. Ya amun hendak diisi cangkir kosong itu, satu dibersihkan, yang kedua jangan balik, bertanai aja di situ, ya kan? Tapi namanya cangkir itu bersih sudah, tapi dialih-alih, jadi alih atau kada nurut. Jurang di atas meja, anaknya di bawah kursi, ya ada dapat poin juga. Nah itu melatih apa amanah. Bila awak menggawi sedikit tuh amanah tuh, ya amanah. Maka orang yang paling besar dapat amanah di atas bumi ini adalah para anbiya wal mursalin. Ya. Paling besar lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bawahnya para sahabat, bawahnya para aulia Allah Ta'ala. Itu orang yang paling banyak dapat amanah dari Allah. Cakapan kayak Bilal tahu Bilal bin Robah banyak tasdilnya Robah apa Robah gitu. Bilal bin Rabah bin Robah apa Robah? Hah?
Apa Bayu? Mbak? Iya, tasdid kan ada tasdid, sama mana ke? Teliti karena tasdid kan ada yang jelas idin lah di sini. Itu semenjak disuruh Rasulullah azan sampai meninggal, sampai wafat Rasulullah ada hakon melapaskan dari aku panggil bilang dia azan. Ya kan? Akhirnya sampai ini bila orang tukang azan ngarannya bilang. Ngarannya Bilal, kayak apa tuh lihat Bilal tuh barokahnya, ya, barokahnya. Itu karena cinta lawan Rasulullah. Diamanahi langsung ngumpati, ya langsung ngumpati. Iya Rasulullah pemamanahi cucuk aja menikah siapa? Amanahe, Rasulullah cucuk kau ngumpat. Ada juga orang sugih awalnya susah banget di zaman Rasulullah, ya kan? Susah banget. Jadi mintalah doa lawan Nabi, doa Nabi itu bila Nabi berdoa alamnya kalau diatur oleh Rasulullah, hujan enggak? Minta sugih, jangan nih Nabi, aku kan hendak doakan. Isok minta pulang, isok minta sampai saking miskinnya apa? Baju selembar itu harga laki bini. Jadi habis salam sembahyang apa jemaah ibas salam nalaki nih boleh kalau rumah supaya nang bini makai pakaiannya agak tutup mau aku rajin kada aku rajin ibas salam tuh ada baju ku agak lumayan ada tujuan lain ya kan saking miskinnya. Nah minta doakan kada Rasulullah sekalinya itu didoakan. Padahal kan mafhumnya Rasulullah memanahi bila dapat harta banyak tetap kayak itu aja berjemaah rajin musik. Sekali didoakan kaya banget. Ya aur mengikuti kalkulator aja gitu. Hitung sana, hitung sini, hitung sana. Lagi susah, belum Ramadan sembahyang deh. Ya kan sudah mulai dibagi rezeki oleh Allah. Nah, jadi ini ya takut deh. Lalu alim ada sedikit tahu, mau orang kali ingat. Oke aja ada apa-apa kalau deh. Nah, ya tadi tablik lawan fatonah. Kau makali dalil, tapi kada aman. Jadi diamanahi sedikit, langsung nampak ada kuat ini. Ya, diuji Allah sedikit ujian itu ada kalanya bertambah dunia. Ada kalanya bersikit dunia itu ujian bertambah. Kita nih lagi begini nah, bila makin susah ujian tau. Ya, ujian dari Allah. Atau kita nih kayak ini nah, makin sugi ujian juga dari Allah tau. Maka saking ngalihnya sugi itu banyak ulama berdoa miskin aja lah nyaman sedikit. Itu lah miskin ujian, sugi ujian, ya kan? Miskin ujian, sugi itu ujian. Nah, saking ngalihnya ujian sugi, ulama banyak minta aku miskin aja. Karena apa? Karena orang sugi itu kayak manapun alimnya, bila sugi tadudi masuk surga, ya kan? Tadudi. Kenapa? Nang di audit banyak. Dan ada dua orang ulama nang seekor ditakoni kan di mana dapat duit. 7 ulama menjawab duit dari mana harus terlihat duit. Ya kan? Dari mana dapat rumah? Di rumah di sini. Di mana dapat baju? Kamu nang sauteng di mana? Aku isi nah ini dari si Anu. Agar ngapa digunakan? Agar ini selesai lah urusan. Makan bang, makan sekali sehari juga Pak. Takuni dari mana agar ngapa habis selesai masukkan ke surga. Nang seko nggak ada mulai duit ada lebih si duit ada di bank mana di BNI ada BRI ada BCA ada sama masing-masing 1 triliun di sini. Namanya juga malaikat ngalih mencari di bank udah lagi datanya kan mana tahu kan di mana nang ada nang ada tasulaitnya tuh. Takoni pulang diisi mobil ada lah,
Ada isi mobil. Dari mana dapatnya? Agar mengapa dapatnya? Akhirnya sama-sama solehnya, sama-sama alimnya, nang suki tatudi masuk surga. Kenapa? Karena takunannya banyak. Di dunia itu banyak takunan. Apa di akhirat kita banyak takunan. Nah, itu lagi-lagi walakin kamu anfusahum yadzlimun. Kamu yang zalim, bukan saya. Kamu yang melihat jam, bukan saya yang mau ampe. Enak di kamar aja. Sabar. Enak aja di kamar. Akbar khusuk ya, insyaallah. Jangan dibangunkan. Walakin kamu anfusahum yadzlimun. Aku mau Rasulullah yang mengajar bentai daripada bangun. Tapi mau kakak aku mengajar guru-guru bapak. Penting berkah gitu kan. Nah, bangun alihnya, bangunkan juga. Jangan biar nggak. Keutamaan orang yang tidur di majelis ilmu itu lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya kata kantut kedua tahun. Itu. Makanya lawas kita guna 1000 rakaat, bayangkan. Makanya lawas. Wajar emang ada yang mantau. Ya, yang penting niatnya thalibun. Bisa kayak itu memang. Kalau dengan ilmu apa tapi suka yang suka tuh kandiran ya kan suka bukan tapi lawan ilmu pada tapi suka. Nah ini supaya kita berpikir di arah ya. Jangan sampai ngambang sana sini lalu kerja jadi ibadah, sayangnya habis pikiran kita, kepala kita berpikir, ya tapi ibadahnya nol, ya kan? Lah, yang keempat ini apa? Apa tadi? Berpikir tentang ancaman Allah. Kau kada sembahyang diancam Allah? Diancam. Menyuntat diancam Allah kan? Diancam. Nah yakin kan ada kalau ancaman? Allah yang mengancam itu, bukan undang-undang. Allah yang mengancam itu. Yakin tidak dengan ancaman itu? Yakin. Yakin tidak dengan ancaman itu? Yakin. Nah, ini berat kita berkisah kayak ini. Kenapa? Amanahnya lebih karena amanahnya lebih kan. Tapi mohon maaf, ulun pun menyampaikannya dia juga membacakan kisah gitu. Kadang mengajari itu deh. Karena kadang pengarangnya mudah-mudahan kalau kita baca kayak ini nah kadang timbul rasa nampak iyanya, hebatnya. Ya kan, lawan menyampaikan bilang aja bisin Pak Amal akan benar sama pada mengang juga ya kan. Nah, jadi doakan ya, kita berdoa sesama mudah kawan ya kan, barokahnya kayak itu ilmu itu tahu dulu hanya diamalkan. Mulinya ilmunya aja kada tahu kenapa diamalkan juga. Kalau bisa disembahyang suah aja sembahyang dua itu mana dia? Kada kau makan. Jadi kayak kita deh. Jadi unzur ma qala wala tanzur man qala. Ya kan? Man qala man qila. Lihat yang dibaca aja, jangan lihat yang membaca. Yang membaca ini kayak ini Pak, tahiyat tahajud juga.
Tapi ya tadi tergantung harganya. Bila kita menghargainya 1.000, ya 1.000 dapatnya. Bila kita menghargainya tak terbatas, ya kada terbatas juga harganya. Kayak itu. Nah, mudahan manfaatnya. Kita pikirannya jangan lagi dibiarkan liar ke sana sini. Pikirkan aja tuh yang pertama apa hari itu? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua apa? Nikmat Allah. Yang ketiga janji Allah. Ya kan, janji Allah. Kita tuh menjaga dari dosa. Allah janji kau nyaman kayaknya gitu. Ya kan? Kita menjaga sholat 5 waktu bagi jamaah nyaman ya kan. Nah itu janji Allah. Kita pikir tuh. Yang keempat apa? Yang kita pikirkan ancaman Allah. Nah 3 lawan 4 nih berpikir bila tak bertindak. Amun aku ambil hak orang, ya kan? Mengambil hak orang, Allah mengancam di bahaya nih. Ya kan bahaya berpikir tuh. Aku pikir. Amun aku nih suka tahajud, Allah berjanji bila orang tahajud itu Allah angkat derajatnya. Ya kan? Allah angkat derajatnya. Berpikir dengan itu supaya aku bangun. Ini santri ada aku tahajud, ya kan? Ya, tahajud pun anak tinggi pangkat itu, anak tinggi pangkat. Pada tahu apa bisa ya tahajud kan gurunya ada, takon, ya kan? Buat naik, ancam naik pangkat kok. Arti naik pangkat itu apa di sisi Allah? Ada pangkat bintang 1, bintang 2 ada. Artinya bintang apa pangkatnya lawan Tuhan tuh naik, hatinya makin nyaman, namanya kada betah makin betah. Jadi coba ya tahajud. Ya kada betah di mondok, makin betah, makin nyaman, menghafal makin nyaman, mau paham makin nyaman, ya kan? Menjaga yang lain-lain itu makin nyaman. Karena Allah angkat derajatnya. Kita tuh berisi telinga, berisi mata, Allah jaga. Ini jangan maksiat. Coba Allah sarik. Terserah Allah, pakai aja telinga itu, terserah aja Allah heran lagi. Tuh mata, pakai aja. Gak apa-apa, itu terus. Lanjutkan. Agar mengharum itu kan. Apa? Tadi dijaga ya Allah. Coba Allah menjaga, hendak kayak melihat, tapi Allah jaga kan lalu ada terlihat. Kenapa HP-nya kah lobet, sinyalnya kah keren, ya keren deh, ya kan. Entah Allah sayang, tapi menolak ada sayang, sinyalnya lancar, gambarnya haram, ya kan. Pokoknya wah dia dan dia, karena terserah kau lah gitu kan, kaliran lagi. Sudah jelas-jelas kularang masih jadi gawi, ya terserah lah. Enggak. Alhamdulillah. Sudah di. Jadi yang punya sinyalnya kada baik, alhamdulillah ya Allah. Kau jagakan mataku daripada maksiat. Alhamdulillah. Jam 11 dari udah lah, cukup lah. Oke, cukup kakak ada? Antara dua nih, jawab cukup pokok sare. Jawab sudah. Kalau jawab sudah loko sare. Jawab cukup. Jawab sudah loko sare. Jawab lanjut, murid sakit sudah. Kayak apa nih gitu ya. Maka aku ini masih amal tahu kan? Masih amal, saya hampir kita. Jadi saya
Memajar ditahan lawas, tapi mendengar kita tahan juga. Tadi nggak panas sebenarnya. Saya kayak itu kan. Tahu bila pembacaan betara ya, bila pembacaan mimpin. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'fu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'fu alladhi kana minna. Coba mau mana itu baca? Itu yang mimpin cuma itu. Ya kan ya. Ikram. Yang amal itu udah ketahuan orang semangat nih ya qawiyu ya matin ikfi syarra zalimin ya qawiyu ya matin yang pemek dari belakang ntar ya guring. Nah, karena suaranya itu ada di dalam dengar orang yang pemek. Makanya ulama tasawuf nyuruh kita tuh melatih kalau beramal itu sembunyi-sembunyi iya, berdiam iya, ya kan? Baca Quran banyak di rumah, di kamar, ya kadang pulang bisa sembunyi mana ada orang. Tutup. Maksudnya biasa aja. Dia ada orang yang kayak itu juga semangatnya, ada orang kayak itu juga semangatnya, ya kan? Jangan terpaling, jangan tepat. Bila sembahyang berjamaah panjang Al-Baqarah, Ali Imran, ya kan? Tapi kalau sudah sembahyang surangan, Qul huwallahu agak 2 rakaat. Ya, Qul huwallahu agak 2 rakaat. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahumma ahya wa bismika amut. Itu kalau surat sorangan. Tapi kalau berjamaah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Isip hurufnya. Kalau udah surangan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kalau isip lagi hurufnya. Itu alim tapi gak ada amal. Amanah. Dia tahu dah membaca tasydid itu berikit kalau ya. Rabbil, ada mau Rabbil kan? Alhamdulillahi Rabbil. Berikut kalau tertinggal tasydid kok atau ada terdengar telinga, ada soal bayangnya. Tapi kalau sudah sembahyang surangan, di mana tasydidnya Anda? Di mana? Tadi itu ide sebelum maulid tadi Al-Fatihah gitu. Bismillah. Amin ya. Amin. Ya Allah. Masya Allah, Masya Allah, ya, Masya Allah. Terima kasih banyak, ya terima kasih banyak ya kan kepada hadirin bertahan yang tahan menahani belum begitu. Apa tadi terakhir kesimpulan? Ada 2 menit. Kesimpulan apa? Orang terakhir apa? Berpikir dengan ancaman Allah. Niatkan takutan. Bila Allah tuh menjanji, kalau bila ini nyaman kau, nah, kita harus suka kok. Yang menjanji Allah bukan orang sembarangan. Imbah itu pulang, mun diancam serius juga menanggapinya tuh. Kami di Tuhan, pokoknya Allah berpesan bila ketergilaan dihindari Tuhan.
umpama itu hati-hati itu beneran ada polisinya. Nah, tapi kalau yang kepada itu Bang Dian belum tahu lagi tes tidak ada lulus. Ya kan? Hati-hati kan jadian. Bang Dian di tambilan itu ada polisi bahilnya tulak. Belum tahu lagi Bang aja. Tapi kalau itu Allah yang menyampaikan itu pasti ada. Sama tuh siksaan kata Allah bagi orang-orang yang membuat dosa akan disiksa oleh Allah. Nah yakinkah kada? Atau keyakinanmu kayak Bang Dian yang nyambat? Jiwa aja. Apa-apanya Bang, gulingan aja kita semua ini tanya Bang. Gulingan aja. Nggak ada bentak di kelas kah? Paling Bang Dian nyambat aja. Tes kita udah lulus. Nah lain. Rupanya Tuhan yang nyambat. Lupa tahu. Nah itu bisa salutnya kok. Anda selokot di neraka yang nyambat tuh Tuhan. Paham gak ada? Nah kalau kita karena berpikir dengan ancaman itu dengan keimanan, Bang tentunya ya tawalladu. Nah langsung ambil dari tadi nunggu itu. Ya tawalladu maka lahir. Tawallada, ya tawalladu melahirkan boleh. Minha daripadanya itu apa tadi? Fitrah fi wa'idillah. Nah panang lahir muncul al-haibatu oleh rasa haibah. Haibah itu wibawa. Yakni itu orang Banjar itu rupanya meniru Arab itu ya. Iya. Ya kan ada orang datang dari Jawa bunga. Ayo mainnya aja. Itu kan niru bahasa ini Jawa macam lain. Arab juga. Kan tafsir. Kan datang. Ayah abahnya. Itu kan maksudnya yang ini abahnya. Alim rupanya orang Banjar. Orang mungkin tahu kan. Orang Banjar. Allah Rabbi. Jelasnya al-hadru takutan minal ma'asi daripada maksiat-maksiat. Kalau berpikir itu makanya takutan lawan maksiat. Wal ihlalu dan wal ijlalu. Ihlal halalkan pulang kepada Allah. Wal ijlalu dan mengagungkan lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala. Allah melarang kau gawi berarti kau kadang mengagungkan Allah. Bila Allah menyuruh kau gawi berarti mengagungkan Allah. Kau ini disuruh orang komen sini maju. Kalau kau maju berarti kau mengagungkan orang yang menyuruh. Tapi kalau kau kata orang yang melarang ini, jangan lewat sana. Ya, jangan lewat sana. Lalu kalau lewat situ berarti kau kan mau lawan orang tuh. Ya kan? Nah, jangan ambil rambutan kau aja. Ya. Bila mau ambil ketawa pakai sandal. Nah, kau ambil itu sama kan menurut abangannya. Sama wangi lawan pun rambutan. Bagus kepalanya langsung dijejak. Apa rambutannya kepalanya tidak dijejak. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bapaklah benar, terlalu banget orang yang maksiat wani bermaksiat padahal di hadapan Allah Ta'ala. Allah melihat kadang, mendengar kadang, melihat Allah dengan kelakuan maksiat itu terlalu banget orang. Itu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Allah melihatnya guring loh. Waktu sudah sampai kada sembahyang belum Allah melihat. Oh my parah banget yang Ghazali orang itu. Tapi seandainya pulang ia mengatakan atau merasa lagi bermaksiat tuh, ia merasa Allah kada melihat ia
Allah kada mengintainya, murtad. Ya kan? Dua kan? Jadi kalau orang tuh sedang maksiat kepada Allah, hendak bermaksiat tuh pikir-pikir. Bila ini mengiktifatkan Allah kada melihat maksiatnya itu murtad. Ya. Keluar daripada Islam. Tapi kalau inya bermaksiat, sedang bermaksiat, mengiktikadkan Allah melihat, lalu kan di hadapan yang ampun rambutan menyuntan. Nah, jangan rambutan rawat sandal. Wah, dia nyuntan. Ampun takkan ya. Ya, ada CCTV, mana menyuntan kan kayak itulah kira-kira. Ya Allah. Tidak ada yang tahu ini. Rahasia. Saya dan Allah yang tahu. Kamu aja Tuhan talalunya. Yakinnya aku melihat. Hampirnya berkawannya. Mungkin itu aja aku kada lagi meyakini aja. Malah aja mungkin Tuhan kada melihat. Nah, murtad keluar dari Islam. Kalau yang murtad itu bila mati kada dimandiakan, kada disembayangkan, kada diurus jenazahnya seperti orang mukmin. Kuburakannya pada bawa di kamar, ya kan? Kuburakannya, galiakan ya bang. Cuman kada diurus kayak yang lain bakapan, badasi gitu, gitu. Murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Amis ta'ala dinil Islam. Ya. Amis ta'ala dinil Islam. Oke. Itu bang. Mudah-mudahan kita mati beriman, ya, husnul khatimah. Allah jaga kita daripada maksiat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Yang hadir kita pada malam hari ini, insya Allah Allah tambahkan husnuzonnya kepada Allah dan makhluknya, dan Allah jauhkan suudzonnya kepada Allah dan makhluknya. Dan yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan Allah semua ampuni dosa-dosa kita semua, baik yang besar sekalipun, baik yang ketika kita sadar sekalipun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah berkah Rasulullah SAW, hamba-hamba yang bersih, hamba-hamba yang menyenangkan Rasulullah, hamba-hamba yang menjaga perintah Allah, hamba-hamba yang selalu menyenangkan Allah, hamba-hamba yang meninggalkan larangan Allah, dan akan tercapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mulai saat ini kita berharap kepada Allah agar Allah jadikan kita hamba yang selalu semangat untuk menjaga diri daripada yang haram dan semangat di dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.